Kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sengaja hari ini saya pilih tentang fikih kedokteran karena banyak hal-hal terkait dengan kedokteran yang perlu kita tahu hukumnya. Apalagi dalam 2 hari terakhir ya, isu vaksinasi dan lain-lain. Seringkali banyak yang bertanya tentang hal tersebut. Yang pertama adalah siapapun yang menderita sakit, maka itu bukan berarti hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kena Covid atau kena penyakit apapun ya, itu hanyalah bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Karena dengan sakit Allah akan mengampuni dosa. Allah akan mengampuni dosa. Termasuk yang terkena Covid, kalau meninggal karena Covid itu masuk kategori orang yang mati syahid, syahid akhirat. Di dunia diperlakukan seperti yang lain, seperti biasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, tapi di akhirat nanti dia tergolong orang-orang yang syahid. Jadi sakit bukan berarti hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk ujian Allah. Dalam hadis Nabi pernah bersabda, tidak ada seorang yang ditimpa kesusahan, keletihan, melainkan Allah ampuni dengannya dosa-dosanya. Ya, keletihan, sakit masuk kategori keletihan ya. Min nasabin wala wasabin ya. Tidak ada orang yang ditimpa keletihan ya atau rasa sakit ya atau keluhan melainkan Allah ampuni dosa. Hukumnya. Ya, kenapa? Karena di dalam Islam menjaga nyawa kita hukumnya wajib. Ada 5 tujuan syariat Islam, salah satunya adalah menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga kehormatan, ya, dan menjaga harta. Ya. Menjaga nyawa hukumnya wajib. Maka kalau ada yang sakit, apalagi kalau penyakitnya itu adalah penyakit yang mematikan, wajib berobat. Wajib berobat. Tapi nggak boleh meyakini bahwa berobat itu yang menyebabkan dia sembuh. Gak boleh meyakini bahwa berobat itu yang menyebabkan dia sembuh. Yang menyembuhkan adalah Allah. Sebagaimana kita wajib mencari rizki, tapi yang memberikan rizki bukan kerja kita, bukan usaha kita, tapi rizki 100% murni karena Allah yang ingin memberikan. Tapi usaha harus kita lakukan. Jadi berobat hukumnya wajib, tapi bukan berobat yang menyembuhkan. Inilah perbedaan kita dengan orang non-muslim. Kalau orang non-muslim, dia berobat, dia meyakini bahwa berobat itu yang menyebabkan dia sembuh. Tapi kalau kita berobat karena memang kita diperintahkan untuk berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak merubah suatu kaum sampai mereka berusaha untuk merubah diri mereka. Jadi usaha itu harus, tapi bukan usaha itu yang menentukan. Bukan usaha itu yang menentukan. Sebagaimana Siti Hajar di waktu dia kehabisan air ya di padang pasir kota Mekah, dia berlari-lari dari Safa ke Marwah mencari air, usahanya harus. Tapi yang menentukan Allah. Allah tentukan airnya keluar dari hentakan kaki kecil Nabi Ismail. Bukan dari usaha dia, bukan. Usaha harus dilakukan, tapi hasilnya aku yang menentukan, kata Allah. Jadi itu terkait dengan berobat. Jadi berobat hukumnya wajib. Kalau berobat hukumnya wajib, menghindari penyakit pun wajib juga. Menghindari penyakit wajib juga. Ya, kalau sakit wajib berobat, menghindari supaya enggak sakit, maka hukumnya wajib juga. Termasuk kita saat ini kan dalam kondisi wabah yang sedang merebak, kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kenapa?
karena menjaga diri dari penyakit hukumnya wajib, sebagaimana berobat hukumnya wajib. Kalau sudah kena penyakit wajib berobat, tapi menghindari penyakit wajib juga hukumnya. Wajib juga hukumnya. Jadi berobat hukumnya wajib, ya, wajib. Nabi Ayub alaihissalam sempat sakit berpuluh-puluh tahun, ya. Ada beberapa riwayat terkait dengan berapa lama dia sakit, ya. Allah mampu menyembuhkan Nabi Ayub. Allah mampu menyembuhkan Nabi Ayub tanpa dia melakukan apapun. Tapi ternyata Allah kepingin dia usaha. Urkut birijlika, hentakkan kakimu wahai Ayub, kata Allah. Hadza mughtasalun baridun wa syarab, keluar air, mandilah dengan air yang dingin tersebut, air dingin, ya, wa syarab, dan minum. Jadi itu yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ayub, urkut birijlika, hentakkan kakimu, ya. Hadza mughtasalun baridun wa syarab, akan keluar air dingin, mandilah dan minumlah, ya. Jadi termasuk usaha kita, ya, salah satu untuk bisa ngobatin penyakit, mandi, ya, mandi. Pulang dari sini saya biasa kalau keluar begini sholat di masjid, pulang mandi, bajunya dicuci, minum air sebanyak mungkin, ya, minum air sebanyak mungkin. Kita mandi, itu bisa melunturkan virus-virus yang ada di badan kita, ya, dan minum melunturkan virus-virus yang mungkin masuk ke dalam tubuh kita, terdorong sama air dan keluar dari air seni. Air seni itu bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh kita itu keluar, makanya warnanya kadang-kadang kuning dan lain-lain, ya. Jadi itu Allah kepingin Nabi Ayub untuk usaha, artinya berusaha itu hukumnya wajib. Sejarah singkat kedokteran. Jadi Islam sudah memperhatikan berobat, ya. Kalau kita perhatikan bahwa yang menciptakan ilmu kedokteran adalah Islam. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sudah sangat banyak sekali ayat-ayat, ya. Dalam hadis juga Nabi menyebutkan obat-obat, gitu kan. Dan Nabi juga berobat. Sejarah singkat kedokteran, ilmu kedokteran sebenarnya lahir dari dunia Islam. Dari dunia Islam pada abad ke-9 Masehi atau abad ke-3 Hijriah. Abad ke-3 Hijriah termasuk abad yang emas, abad emas dalam Islam, ya. Umumnya ilmu-ilmu lahirnya di abad ke-3, termasuk ilmu fikih, ya, itu lahirnya di abad ke-3, ilmu usul fikih dan lain-lain. Di dunia Islam dikenal sejumlah pakar kedokteran muslim, antara lain Al-Imamur Razi, ya, kalau di barat dipanggil dengan Razes, ya. Itu lahir tahun 841 Masehi, wafat tahun 926 Masehi. Ini hidup di abad ke-9 Hijriah. Yang kedua, Az-Zahrawi, ya, kalau di barat dipanggil dengan Abul Qasis, ya. Ini hidup di abad ke-10 Hijriah, 10 Masehi. 10 Masehi atau di abad ke-4 Hijriah. Ibnu Sina, kita sering mendengar Ibnu Sina. Ibnu Sina dia punya buku, dia ngarang buku tentang kedokteran, ya. Ibnu Sina itu hidup di abad ke-10 Masehi, 10 dan 11 Masehi, dikenal juga di barat dengan Avicenna, ya. Kalau di barat dikenal dengan Avicenna. Kalau kita di Spanyol, gitu kan, ya, mereka kenal dengan Avicenna. Ibnu Rusyd, ya, Ibnu Rusyd punya buku tentang kedokteran, ya. Dia lahir tahun 1126 Masehi, hidup di abad ke-12 Hijri Masehi dan 12 Masehi, ya, atau sekitar di abad ke-5 Hijriah, ya. Dikenal dengan Averus. Ibnu Nafis juga, yaitu ulama kita yang pakar di dalam ilmu kedokteran, hidup di abad ke-13. Jadi sebenarnya ilmu kedokteran itu banyak lahir dari dunia Islam, ya, dunia Islam. Berobat dengan yang haram. Apa hukumnya berobat dengan yang haram, ya? Kemarin terkait dengan vaksin banyak sekali simpang siur. Ini haram atau halal? Para ulama sepakat bahwa keharaman makanan bisa berubah menjadi halal dalam kondisi darurat. Makanya terkait dengan makanan haram di dalam Al-Quran selalu ditutup
makanan haram dalam Al-Quran selalu ditutup dengan kalimat ya famanitturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Siapa yang terpaksa dalam kondisi darurat, bukan untuk berlebih-lebihan, ya ghairu baghin, dan bukan untuk melakukan yang haram, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya, innallaha, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain Allah juga menyebut umumnya ayat terkait dengan yang haram selalu Allah tutup dengan kalimat famanitturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Siapa yang terpaksa dalam kondisi darurat, ya ghair fi makhmasatin, karena sangat membutuhkan untuk pengobatan, ghairu mutajanifin li itsmin, bukan ingin melakukan dosa, fa innallaha, maka sungguhnya Allah ghafurun, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini termasuk bagian daripada kemudahan di dalam Islam, ya. Para ulama sepakat bahwa keharaman makanan bisa berubah menjadi halal dalam kondisi darurat, dalam keadaan darurat. Namun mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah pengobatan dengan makanan yang haram juga diperbolehkan. Dari sejumlah pendapat yang ada, ya, saya lebih cenderung, dan ini pendapat mayoritas ulama, bahwa boleh menggunakan barang haram untuk pengobatan. Boleh menggunakan barang yang haram untuk pengobatan, dengan syarat, ada syaratnya, ya. Ada syaratnya. Ini syaratnya. Ada syaratnya. Yang pertama, sebenarnya 5 di sini, ya, ini ditulisnya 4. Yang pertama, tidak ada obat lain yang menggunakan bahan yang halal. Kalau belum ada alternatif yang halal, maka yang haram boleh. Ya, kalau mau haji umroh, ya, ada vaksinnya juga, ya. Ada vaksinnya juga. Itu apa hukumnya? Kalau memang nggak ada alternatif yang halal, maka yang haram boleh. Kalau nggak ada. Yang kedua, tidak menikmati. Jadi bukan menikmati. Oh, ini kesempatan saya merasakan gimana, ya, mengkonsumsi yang haram itu enak nggak sih, gitu kan? Itu nggak boleh, ya. Jadi terpaksa sekali, bukan buat menikmati. Yang ketiga, berobat secukupnya, ya, secukupnya, nggak boleh terus-terusan, ya. Vaksin dari bahan yang haram, nggak ada alternatif yang halal, ya, tapi divaksin berkali-kali nggak boleh, ya. Untuk cukupnya berapa kali? Kalau cukup 2 kali, 2 kali, ya. Nggak boleh 3 kali, ya, secukupnya aja, boleh berobat secukupnya. Yang keempat, terbukti secara ilmiah manfaatnya. Terbukti secara ilmiah manfaatnya, bukan coba-coba. Yang kelima, sebenarnya ada yang kelima, ya, penyakitnya mematikan. Kalau penyakitnya tidak mematikan, nggak boleh. Jadi penyakitnya mematikan, ya, seperti, ya, corona termasuk kategori penyakit yang mematikan, ya. Walaupun memang bukan sebab utama, tapi itu bisa berakibat sesak nafas, sehingga bagi orang yang menderita penyakit tertentu bisa menjadikan dia sesak nafas dan bisa meninggal dunia, ya. Banyak yang sudah terbukti meninggal dunia gara-gara COVID, ya. Jadi berobat dengan obat yang haram, ya, sebenarnya di dalam Islam dibolehkan. Ya, kenapa? Dalam rangka menjaga nyawa, ya, lebih wajib daripada menjaga diri dari meninggalkan yang haram. Ya, kenapa? Ya, nyawa hilang, ya. Nyawa hilang, bunuh diri nggak boleh. Wala taqtulu anfusakum. Kalau melakukan yang haram hanya sebagian daripada urusan agama. Hanya sebagian dari urusan agama. Jadi menjaga nyawa itu lebih diutamakan, ya, daripada kita menghindari hal-hal yang diharamkan. Karena menghindari hal yang diharamkan, ya, itu adalah dalam kondisi darurat itu dibolehkan berdasarkan ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Jadi itu 5 syarat. Jadi semua obat haram dibolehkan jika yang pertama, ya, tidak ada obat yang halal. Yang kedua, bukan menikmati. Yang ketiga, sekedarnya. Karena kaidah fikih mengatakan ad-darurat tuqaddar biqadariha. Yang darurat itu hanya boleh dilakukan sekedarnya. Yang keempat, terbukti secara ilmiah, tidak boleh coba-coba. Yang kelima, penyakitnya mematikan. Kalau penyakitnya tidak mematikan, maka tidak dibolehkan, ya.
penyakit yang tidak mematikan. Contoh yang tidak mematikan, Pak, ya. Pilek, flu enggak boleh, ya. Enggak mematikan. Cari alternatif yang halal, ya, karena dia enggak mematikan, ya. Kecuali kalau flu-nya enggak berhenti dan enggak ada obat lain. Nah, ini baru, ya. Flu enggak boleh kita menggunakan, kalau ada alternatif yang halal maka pakai yang halal. Kemudian beberapa cara pengobatan Rasulullah, ya, ini bukti bahwa Rasulullah juga berobat. Yang pertama, berbekam. Ya, berbekam itu hukumnya dibolehkan, ya. Ini bukti bahwa Rasulullah pun berobat, padahal Allah mampu menyembuhkan, ya, tanpa dengan berobat. Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ihtajama Rasulullah wa a'tal hajjama ajrahu. Rasulullah pernah berbekam dan Rasulullah memberi upah kepada yang membekam beliau. Rasulullah memberikan upah kepada yang membekam beliau. Ini menunjukkan bahwa ilmu kedokteran, dokter boleh diupah, gitu kan? Dan berbekam adalah salah satu cara berobat, Berbekam bisa menghindari penyakit, bisa juga termasuk kategori berobat, ya. Orang sakit dibekam, insya Allah bisa sembuh. Atau berbekam untuk mengeluarkan darah-darah kotor supaya terhindar dari penyakit, bisa juga. Jadi itu masuk ke dua kategori. Yang kedua, ruqyah. Ruqyah dengan ayat Quran atau doa-doa maksur. Nabi juga meruqyah diri beliau sendiri, ya. Di saat beliau disihir, beliau meruqyah dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini surah Al-Falaq, surah An-Nas itu dianjurkan untuk selalu dibaca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita minta perlindungan dari Allah dari semua makhluk yang enggak baik, termasuk Covid juga, ya. Jadi surah Al-Falaq selalu dibaca, ya, selalu dibaca. Siang malam dibaca, kita baca terus, ya. Bila perlu anak kita ruqyah dengan baca surah Al-Falaq, ya, karena kita minta perlindungan dari semua makhluk yang enggak baik. Jadi surah Al-Falaq, Nabi sendiri meruqyah diri beliau dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas juga, ya, dengan surah An-Nas dan surat-surat yang lain. Banyak sekali, ya, antara lain surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah menghindarkan dari gangguan jin, itu ruqyah juga, ya. Orang kesurupan bisa saja kemasukan jin, kita bacakan surah Al-Baqarah, ya. Kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, la yaqra'uha man yaqra'uha la ya'tihal batalah, ya. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah maka tidak akan didatangin oleh jin dan sihir, ya. Jadi enggak akan diganggu jin dan sihir. Di antara doa yang maksur juga, ya, ruqyah, ya, kita dianjurkan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ini juga doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Setiap kita mau makan, setiap kita mau melakukan sesuatu, baca doa itu, ya. Bismillah, jangan lupa baca bismillah. Bismillah dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi, tidak ada mudarat dengan menyebut nama Allah, syai'un fil ardi wala fis sama', apapun yang ada di langit dan di bumi. Jadi kita baca terus, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga doa yang lainnya, misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini itu cara ruqyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqyah, ya. Apa hukum ruqyah? Boleh hukum ruqyah. Karena banyak berseliweran di grup-grup. Ruqyah enggak boleh, bukan. Siapa yang bilang ruqyah enggak boleh? Ulama sepakat ruqyah boleh. Ya, ruqyah boleh. Cuman ada hadis Rasulullah yang mengatakan, ya, bahwa di hari kiamat nanti ada sekitar 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka ya Rasulullah, kata sahabat, ya, kata Rasulullah, humul ladzina la yastariqun, mereka yang enggak pernah minta diruqyah. Ya, ruqyah diri sendirilah, ya. Ini kadang-kadang hadis ini dijadikan alasan ruqyah enggak boleh. Bukan ruqyah enggak boleh, bukan. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, kata Nabi. Enggak dihisab lagi, langsung jalan tol masuk surga. Siapa mereka? Sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Ya, humul ladzina la yastariqun.
mereka yang nggak pernah minta ruqyah. Kalau kita mau berobat, ruqyah diri sendiri, baca Quran. Jadi jangan minta sama orang lain. Bukan nggak boleh, boleh kalau kita mau minta ruqyah orang lain juga boleh, tapi tidak masuk kategori 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Kenapa kalau kita sudah minta ruqyah sama orang lain tidak masuk kategori 70.000 yang masuk surga tanpa hisab? Karena di saat dia minta ruqyah sama orang lain harus dihisab dulu, ente niatnya apa? Harus ditanya dulu niatnya apa waktu itu. Benar nggak Pak? Kalau nggak minta ruqyah, ya menyelamatkan kita dari pertanyaan di akhirat nanti. Itu yang nggak pakai hisab itu nggak ditanya lagi, dia langsung masuk surga. Ya, jadi itu salah satunya. Ya, salah satunya bisa menjadikan kita masuk surga tanpa hisab. 70.000, jumlah sahabat ratusan ribu, berarti tidak semua sahabat yang masuk dalam kategori orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi bukan ruqyah nggak boleh, bukan. Banyak yang pakai hadis ini mengatakan ruqyah nggak boleh. Boleh ruqyah. Ya, minta ruqyah orang lain boleh juga. Itu sama aja hukumnya dengan berobat. Cuman kalau kita minta ruqyah sama orang lain akan dihisab sama Allah di hari kiamat nanti. Akan ditanya niatnya apa. Ya, emang ente bergantung sama dia, bukan bergantung sama aku. Oh enggak, aku cuma cari sarana. Boleh, ya, enggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita bergantung sama manusia, menganggap bahwa tukang ruqyah itu yang bisa menyembuhkan, musyrik namanya. Akan dihisab kalau orang sudah minta ruqyah sama orang lain. Jadi itu terkait dengan ruqyah. Jadi hukum ruqyah boleh. Ya, ulama sepakat ruqyah boleh. Ya, cuman kalau orang yang nggak pernah minta ruqyah sama orang lain punya kesempatan masuk kategori 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, olahraga. Ya, olahraga termasuk kategori cara berobat juga. Ya, karena dengan olahraga keringat kita keluar. Ya, bakteri-bakteri dalam tubuh kita akan keluar lewat keringat kita, gitu kan? Ya, kita akan pipis, air kencing dari air seni keluar juga. Ya, itu termasuk kategori cara berobat juga. Ya, cara berobat. Nabi selalu berenang, berkuda. Ya, latihan perang itu dianjurkan dalam Islam. Yang keempat, ya, mengkonsumsi makanan atau minuman yang berkhasiat menurut Quran. Seperti madu, ya, madu disebutkan keutamanya dalam Al-Quran, ya. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Ya, yang akan keluar dari tubuh lebah, syarabun, minuman, mukhtalifun alwanuhu, yang warna-warni, ya. Fihi shifaa'un linnas, itulah obat buat manusia. Di dalamnya ada obat buat manusia. Allah enggak menyebutkan obat apa, berarti umum, obat semua penyakit, ya. Jadi termasuk kita banyak-banyak mengkonsumsi madu, ya. Konsumsi madu itu yang dianjurkan dalam Al-Qur'an. Habbatus sauda syifaa'un likulli da', ya. Itu juga dari hadis, ya. Jintan hitam itu obat dari segala penyakit. Buah-buahan, ya. Karena kenapa madu itu berkhasiat? Karena itu adalah sari buah-buahan. Sari buah-buahan, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah ilhamkan kepada atau berikan insting kepada lebah untuk mengambil sari-sari buah-buahan yang menghasilkan minuman yang beraneka ragam warna tadi yang menjadi obat untuk manusia. Buah-buahan, konsumsi buah-buahan, jeruk, ya. Jeruk bagus kalau apalagi untuk COVID, ya. Karena jeruk bisa ada vitamin C-nya. Ya, kurma, ya, kurma ada dalam hadis. Kalau kurma ada dalam hadis, ya, siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma bisa aman dari sihir, ya. Salah satu sebab penyakit adalah sihir juga. Zaitun, tin, semua makanan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu pasti ada khasiatnya. Pasti ada khasiatnya. Allah bersumpah wattini wazaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Ulama tafsir mengatakan kalau Allah bersumpah dengan satu benda, satu makhluk, maka berarti makhluk itu istimewa. Istimewa. Buah tin, buah zaitun itu termasuk juga, ya. Jadi kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang berkhasiat menurut Al-Qur'an, ya. Termasuk air putih tadi, ya. Air putih tadi, ya, air putih yang murni, ya. Enggak campur apa-apa, ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Jadi itu cara berobat yang dari Rasulullah, di antaranya, enggak semuanya, ya. Termasuk
mencelupkan lalat ke dalam minuman kalau lalatnya sudah hinggap ke minuman. Ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah, ya, apabila ada lalat, bukan alat di situ ya, apabila ada lalat jatuh ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia menenggelamkan. Jadi kalau udah lalat masuk, tenggelamkan. Ya, kenapa? Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan satunya lagi obat, satunya lagi penawar. Ya, jadi kalau dia udah ini ya masukkan dua-dua. Ya, ada penyakit dan ada penawarnya. Ya, tapi kalau kita langsung angkat bisa jadi yang penawar tadi nggak masuk. Ya, jadi nah ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, di Jerman, di Amerika, ya, udah pernah dilakukan penelitian. Ternyata ya itu lalat kalau kita benamkan itu perutnya tertekan, ya, dia akan mengeluarkan penawar obat. Perutnya tertekan, ya, dan akan mengeluarkan penawar obat, ya. Jadi penawar penyakit, penawar penyakit, ya, obat penyakit. Jadi itu adalah salah satu obat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu sudah dilakukan penelitian, ya, di Jerman pernah, ya, di Amerika juga pernah, dan di beberapa tempat yang lain. Beberapa tindakan kedokteran, banyak sekali tindakan kedokteran yang perlu kita tahu hukumnya. Pertama, ya, sebelum saya baca ini dulu, ya. Banyak diantaranya apa hukumnya donor anggota tubuh, ya. Ini karena belum saya sebutkan di sini, khawatir saya lupa. Ya, apa hukumnya donor anggota tubuh? Ya, donor ginjal, gitu kan, ya. Donor mata, ya, boleh, tidak dilarang, ya. Tidak dilarang kita berikan apa yang ada dalam tubuh kita kepada orang lain dengan syarat tidak mencelakakan kita, ya. Tidak mencelakakan kita. Kita punya ginjal 2, 1 kita kasihkan, boleh nggak? Boleh, ya. Tapi Ustaz, itu kan karunia Allah, sama dengan air ini, karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saya, gitu kan, saya boleh kasihkan kepada orang lain selama saya tidak celaka. Saya masih punya air yang lain, atau saya bisa minum dengan minuman yang lain, atau saya masih kenyang, gitu kan, saya nggak butuh minuman saat ini, saya boleh kasihkan ke orang lain selama tidak mencelakakan diri kita. Yang nggak boleh mencelakakan. Kalau kita donor jantung, nggak boleh mencelakakan, ya. Jadi donor dibolehkan, ya. Termasuk salah satunya adalah dalam Islam, kan dalam Al-Quran, bukan dalam Islam saja, ya. Dalam Al-Quran boleh ngasihkan ASI kepada anak orang lain, gitu kan. Itu ASI sama juga, memberikan sesuatu yang ada dalam tubuh kepada orang lain tapi tidak mencelakakan. Jadi boleh kita berikan sesuatu kepada orang lain, jangan dengan syarat jangan celakakan dirimu. Ya, bisa hidup dengan 1 ginjal, bisa, silakan. Ya. Jadi nggak boleh coba-coba, harus ada penelitian dalam ilmu kedokteran, ya, dilihat dulu, gitu kan. Wah, ini dia bisa hidup dengan 1 ginjal, silakan donorkan 1 lagi. Banyak kasus terjadi seperti itu, Pak, ya. Jadi boleh nggak donor anggota tubuh? Boleh, selama tidak mencelakakan diri kita, ya. Ya, Ustadz, ada mata 2, saya mau sumbang 1, ya silakan, ya. Selama tidak mencelakakan, ya. Bisa nggak mati? Enggak, alhamdulillah, silakan. Yang nggak boleh itu kalau mencelakakan, ya. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian, itu yang nggak boleh. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan celakakan diri kalian, itu yang nggak boleh. Tapi kalau nggak mencelakakan, boleh, ya. Donor darah boleh juga. Ustadz, apa hukumnya kalau kita donor darah kepada orang non muslim? Boleh, nggak ada masalah, ya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, kita selamatkan nyawa, tidak disebutkan selamatkan nyawa orang muslim. Wa man ahyaha, siapa yang menyelamatkan nyawa, faqad ahyan nasa jami'an, maka dia sudah menyelamatkan manusia secara keseluruhan. Kita boleh menyelamatkan orang lain, termasuk orang non muslim sekalipun, ya. Ustadz, apa hukumnya kalau kita donor darah, ya, kepada orang non muslim? Boleh, ya, dibolehkan, nggak ada masalah, ya. Tapi Ustaz, nanti dipakai buat nyembah. Kalau udah lepas dari badan kita, di luar tanggung jawab kita sudah. Itu darah udah pindah kepada darah orang non muslim, ya. Udah keluar dari badan kita, ya. Kita punya mobil dibeli sama orang non muslim, dia pakai buat ke gereja, bukan lagi urusan kita, ya. Udah milik dia. Ya, kita bertanggung jawab terhadap apa yang masih kita miliki, yang masih ada di badan kita dan masih ada di dalam kekuasaan kita. Yang di luar kekuasaan kita, kita nggak bertanggung jawab lagi, ya. Jadi seperti itu, ya.
Ustaz, banyak yang bertanya seperti ini, hal yang sepele sekali. Ustaz, apa hukumnya kita donor darah kepada orang non muslim? Boleh. Ya, mencelakakan dirimu? Enggak. Ya, ya silakan. Ya, tapi dia non muslim, nanti darahnya dipakai. Oh, itu udah masuk ke dalam badan dia, tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab kita lagi. Bukan tanggung jawab kita lagi. Ya, jadi enggak ada masalah kita donor darah kepada orang non muslim. Menyelamatkan nyawa dalam Islam hukumnya dibolehkan siapapun, bukan hanya orang muslim saja. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nas. Siapa yang menyelamatkan nyawa, kata Allah, nyawa muslim non muslim sama, ya. Selamat menyelamatkan nyawa hukumnya dibolehkan. Kita enggak boleh membunuh, membiarkan orang terbunuh pun enggak boleh, kecuali kalau orang non muslim tersebut menyerang orang Islam. Ya, itu namanya kafir harbi. Itu yang boleh dibunuh dan boleh dibiarkan mati. Ya, tapi kalau kafir yang tidak harbi, yang tidak memerangin kita, maka dia termasuk hukumnya sama-sama dengan kita juga, ya, yang tinggal bersama-sama kita dalam satu komplek, dalam satu negara. Dia nggak pernah ganggu kita sama sekali dan nggak pernah ya mengganggu orang muslim, maka hukumnya sama dengan orang muslim untuk hal muamalah, ya. Jadi boleh kita bantu dia, boleh kita selamatkan nyawanya, ya. Ini terkait dengan donor. Jadi boleh donor anggota tubuh, ya. Ustadz, apa hukumnya kalau ada orang mati, ya, dia kasih wasiat sebelum dia mati, kalau saya meninggal saya donorkan jantung saya. Ini jarang ada yang bahas seperti ini, Pak, ya. Saya donorkan jantung saya, ya, boleh nggak? Allah kasih kesempatan seorang di masa dia hidup, silakan dia mau berikan sepertiga dari apa yang dia miliki, ya, kepada orang lain setelah dia mati. Sepertiga, ya, artinya, ya, kalau itu memang sepertiga dari anggota tubuhnya, silakan, ya, silakan, nggak masalah, ya. Tapi pindah kepada orang non muslim, pindah kepada orang lain, ini orangnya udah mati, Allah maha mampu nanti mengganti jantungnya, Pak, ya, nggak ada masalah. Kalau memang dalam ilmu kedokteran bisa menyebabkan orang hidup, ayatnya tadi, siapa yang menyelamatkan nyawa sama saja dengan menyelamatkan manusia secara keseluruhan, asalkan jangan lebih dari sepertiga. Allah kasih kesempatan kita berwasiat dengan sepertiga, ya, harta yang kita milikin sepertiga, badan yang kita milikin, silakan. Kalau mau ya, kan banyak orang matanya diambil, ya silakan, nggak masalah, ya, nggak masalah, asalkan nanti jasadnya, ya, kita kuburkan, kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan dan kita kuburkan. Itu yang pertama yang nggak saya sebutkan di sini, saya khawatir lupa, ya. Yang pertama, beberapa tindakan kedokteran. Pengobatan alternatif dibolehkan selama tidak ada unsur syirik, tidak menggunakan barang haram dan dapat diterima logika. Banyak sekali sekarang pengobatan alternatif, ya. Ada yang pakai sapu segala gitu kan, sapu ditusuk-tusuk ke badan dia gitu kan, ditusukkan ke kakinya gitu kan, ya, ditusukkan ke telapak tangannya, ya. Boleh nggak? Ditusukkan ke kepalanya juga, boleh nggak? Boleh-boleh aja, dengan syarat tidak ada unsur syirik. Nggak ada unsur syirik. Nggak boleh dia meyakini, oh sapu ini mujarab nih, ya, nggak boleh. Nggak ada satupun di dunia ini yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Itu cuma sarana. Yang kedua, tidak menggunakan barang haram, ya. Jadi bukan yang diharamkan, ya, bukan menggunakan barang-barang yang diharamkan. Mengkonsumsi darah misalnya nggak boleh. Ada yang berobat dengan minum air kencing, nggak boleh, ya, karena itu barang haram, ya. Yang ketiga, nggak boleh menggunakan anggota tubuh manusia untuk dikonsumsi sebagai makanan, sebagai obat yang dimakan dan diminum, ya. Anggota tubuh manusia, rambut manusia, darah manusia nggak boleh diminum, nggak boleh dimakan, ya. Dan dapat diterima logika. Lu kenapa pakai sapu? Karena dengan ditusuk-tusuk sapu ini peredaran darahnya lancar. Masuk logika, Pak, ya, masuk logika. Kan ada yang berobat dengan besi, Pak. Kenapa berobat dengan besi? Ini saat dipanaskan, ya, kena kulit gitu kan, ya, maka peredaran darahnya lancar. Oh, silakan, masuk akal, ya, masuk akal. Nggak boleh ada unsur syirik, tidak menggunakan barang haram, dan masuk logika. Logika kita bisa nerimanya. Ada hubungan dengan penyakitnya. Kalau nggak ada hubungan dengan penyakitnya, nggak boleh, ya. Contoh yang nggak masuk logika, misalnya ada orang yang sakit di situ, ya, coba bapak pegang badannya, pegang dadanya, saya pegang sini, ya, insya Allah bapak sembuh. Nggak masuk akal. Dan tangannya nggak nyambung dengan dia juga, ya. Pegang, Pak, ya, saya pegang, ya, Pak, sembuh, Pak, ya. Hubungannya apa? Tangan bapak nggak nyampe ke tangan dia juga.
ke badan dia gitu kan ya. Kalau namanya ngobatin sini di mana sakitnya, di sini saya pijit, masuk akal ya. Jadi ditunjuk kayak gitu sembuh Pak ya, enggak masuk akal ya. Nah itu jadi pengobatan alternatif syaratnya 3 itu ya. Yang pertama enggak ada unsur syirik, tidak boleh meyakini satu makhluk pun obatnya atau yang ngobatin ya yang bisa menyembuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi itu cuma sarana doang. Yang kedua, tidak ada barang haram yang digunakan. Yang ketiga adalah masuk secara logika, diterima logika. Ada hubungan antara obat dengan penyakit, antara cara pengobatan dengan penyakitnya. Boleh semua pengobatan dibolehkan ya. Jadi selama enggak ada 3 unsur ini. Yang kedua, bayi tabung. Nah, ini bayi tabung ya. Apa hukumnya bayi tabung? Dibolehkan selama tidak melibatkan pasangan yang tidak sah. Boleh bayi tabung ya. Bayi tabung ada banyak caranya. Bisa sperma laki-laki disuntikkan ke rahim perempuan ya. Kenapa? Karena mungkin tersumbat sehingga sperma itu nggak bisa masuk ke dalam rahim saat berhubungan suami istri, sehingga diambil, disedot, dimasukkan ke rahim istrinya. Boleh. Atau ya sel telur perempuan diambil dan juga sperma laki-laki diambil, digabungkan, dimasukkan ke dalam tabung sampai dia menjadi janin. Boleh juga selama itu pasangan suami istri ya, selama itu pasangan suami istri. Yang enggak boleh kalau melibatkan pasangan yang bukan suami istri ya. Misalnya diambil sperma laki-laki dimasukkan ke rahim perempuan yang bukan istrinya, itu haram hukumnya, nggak boleh. Jadi karena nggak jelas ayahnya gitu kan, karena mereka bukan suami istri. Jadi selama hubungan suami istri yang sah maka dibolehkan. Jadi bayi tabung dibolehkan selama tidak melibatkan pasangan yang tidak sah. Selama itu pasangan laki dan perempuan yang memang suami istri maka dibolehkan. Yang ketiga, otopsi. Nah, ini otopsi jenazah dibedah untuk mengetahui sebab kematian. Otopsi dibolehkan untuk urusan darurat seperti mengungkap kasus kriminal ya. Ada yang meninggal, ini jangan-jangan diracun, kita harus otopsi. Boleh. Ya, jangan-jangan diracun. Kenapa? Karena ada kasus kriminal pembunuhan yang kemungkinan terjadi dengan kematian jenazah tersebut ya, atau orang tersebut. Mengungkap kasus kriminal atau untuk mengetahui sebab kematian ya, ini ilmu kedokteran. Ini ada orang mati mendadak nih, ini sakitnya apa ini gitu kan, supaya dalam ilmu kedokteran ada antisipasi jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Otopsi ya, apa sebabnya gitu kan. Ini boleh ya, untuk mengetahui sebab kematian atau untuk pendidikan kedokteran. Ya, kalau dokter nggak pernah bedah manusia gitu kan ya, nggak pernah bongkar-bongkar tubuh manusia ya, khawatir nanti salah bedah nantinya. Ya, maka dikasih tahulah ini jantungnya ya, ini ginjalnya, ini dan lain-lain. Dengan syarat, ada syaratnya. Yang pertama, jasad yang diotopsi setelah itu dikembalikan dan dikuburkan seperti biasa. Jadi dibungkus lagi ya, dikembalikan lagi, dijahit lagi ya, lalu dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan ya. Yang kedua, harus dengan izin ya yang bersangkutan atau anggota keluarganya. Ya nggak boleh mereka otopsi siapa saja, nggak boleh. Harus dengan izin anggota keluarga atau yang bersangkutan. Aborsi, ulama sepakat aborsi diharamkan. Jadi nggak boleh kita menggugurkan kandungan, kecuali ulama sepakat aborsi nggak boleh sama sekali, haram hukumnya, kecuali saat janin belum berusia 4 bulan dan diyakini membahayakan nyawa ibu atau anaknya. Setelah 4 bulan janin nggak boleh diaborsi sama sekali, karena itu sudah membunuh nyawa, nggak boleh membunuh nyawa sama sekali. Jadi yang melakukan aborsi haram hukumnya, kecuali sebelum 4 bulan dengan syarat. Ada syaratnya. Jadi tidak otomatis enggak. Ustadz, apa hukumnya ada orang, ada laki perempuan gitu kan hubungan di luar nikah, tahu-tahu hamil langsung digugurkan? Enggak boleh. Tapi nanti bisa mencoreng kehormatannya, tetap enggak boleh. Dengan syarat harus kalau janin ini tetap dibiarkan membahayakan nyawa perempuan atau nyawa anak itu, baru
Ya, jadi syaratnya sebelum berusia 4 bulan dan diyakini membahayakan nyawa ibu atau anaknya. Jadi hubungan di luar nikah nggak boleh diaborsi. Kalau memang nggak membahayakan nyawa, harus membahayakan nyawa dulu baru boleh diaborsi sebelum 4 bulan. Ya, jadi tidak dibolehkan sama sekali. Yang kemudian berikutnya, operasi perubahan kelamin diharamkan. Ya, nggak boleh merubah kelamin. Ya, karena hukum laki dan perempuan nggak sama. Hukum laki dan perempuan nggak sama. Nggak boleh operasi perubahan kelamin diharamkan kecuali bagi yang punya 2 kelamin dan ingin menghilangkan salah satu kelamin yang tidak berfungsi. Kecuali bagi yang punya 2 kelamin, ya, punya 2 kelamin dan ingin menghilangkan kelamin yang tidak berfungsi. Inilah yang dinamakan dengan banci. Ya, dalam ilmu fikih ada banci, ada banci dalam ilmu fikih. Jadi kalau ada kitab fikih membahas tentang hukum banci, bukan LGBT, bukan. Ya, yang banci di dalam Islam orang yang punya 2 kelamin, itu namanya banci. Ya, setiap masalah yang membedakan laki dan perempuan itu ada hukum bancinya. Pernikahan ada hukum bancinya, ya. Pernikahan ada hukum bancinya, warisan ada hukum bancinya. Kenapa? Karena laki dan perempuan jatahnya nggak sama. Ya, sholat berjamaah ada hukum bancinya karena laki dan perempuan beda posisinya. Perempuan di belakang, laki di depan, gitu kan? Laki di depan, banci di mana, gitu kan? Nah ini ya. Jadi kadang-kadang banyak orang menganggap, ini sudah LGBT masuk di kitab buku agama. Bukan. Dalam Islam ada bahasan banci. Banci itu orang yang punya 2 kelamin. Bukan laki-laki bertingkah seperti perempuan, bukan. Dan bukan perempuan bertingkah seperti laki-laki. Yang namanya banci orang yang punya 2 kelamin. Dibahas dalam ilmu fikih. Ya, semua bab yang membedakan, ya, antara laki dan perempuan pasti ada bahasan banci. Ya, karena harus diperjelas sholat berjamaah, posisi banci di mana, ya. Warisan banci dapatnya berapa, karena laki 2 kali lipat dari perempuan, banci bagaimana hukumnya, gitu kan. Ini terkait dengan banci, ya. Jadi sholat ada bahasan banci juga, ya. Kenapa? Kalau laki-laki auratnya dari pusar sampai ke lutut, perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, banci gimana? Pasti dibahas banci. Jadi kalau ada kitab membahas tentang hukum banci, bukan LGBT, bukan. Ya, tapi LGBT yang mereka maksud laki-laki bertingkah dengan perempuan, itu bukan dalam Islam. Islam mengharamkan itu. Haram laki-laki yang punya kelamin laki-laki dan tidak ada kelamin perempuan sama sekali, dia bertingkah seperti perempuan, nggak boleh, haram hukumnya. Haram, ya. Allah laknat berdasarkan hadis Nabi. Allah melaknat laki-laki bertingkah seperti perempuan dan perempuan bertingkah seperti laki-laki. Itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi operasi perubahan kelamin diharamkan kecuali bagi yang punya 2 kelamin dan ingin menghilangkan 1 kelamin yang tidak berfungsi. 1 kelamin yang tidak berfungsi. Kalau di dalam ilmu fikih ada istilahnya al-khunthal muskil. Al-khunthal muskil itu banci bermasalah. Ini banci bermasalah. Banci bermasalah itu banci yang punya 2 kelamin, dua-duanya berfungsi. Itu bermasalah itu. Karena nggak jelas laki dan perempuannya. Punya 2 kelamin tapi berfungsi semua. Pegang yang ini berontak, pegang yang ini, ya, tetap juga ada rasa juga dia. Nah itu namanya banci yang bermasalah. Nah ini kalau banci yang bermasalah harus diperjelas. Ya, nah, ini boleh di ini, ya, tapi dengan syarat boleh dihilangkan 1 dengan syarat, ya, dua-duanya berfungsi, laki perempuan berfungsi, ya, ada 2 kelaminnya tapi dua-duanya berfungsi. Ya, bagaimana kita nentukan dia laki atau perempuan? Dilihat dari tanda tubuhnya, ya, di tanda-tanda dalam tubuhnya. Jenggotan laki berarti, yang perempuannya kita tutup, ya, ya. Ternyata payudaranya keluar, oh perempuan berarti, ya, laki-lakinya potong, gitu kan. Jadi ya, berarti dia lebih mendekatin perempuan. Jadi dilihat dari tanda-tanda tubuhnya. Itu namanya kalau dalam ilmu fikih namanya al-khunthal muskil, ya, banci bermasalah, ya. Banci bermasalah harus ditentukan salah satu. Kenapa? Karena nanti kalau orang tuanya meninggal, dia dapat warisan laki atau perempuan dia, gitu kan. Harus diperjelas. Jadi ya, kalau dua-duanya berfungsi itu yang masalah. Kalau salah satu nggak berfungsi itu nggak masalah. Tinggal dihilangkan yang nggak berfungsi. Nah, itu operasi perubahan kelamin. Jadi kalau kelamin berfungsi dirubah, nah ini kadang-kadang di kita, ya, justru dia sebenarnya laki-laki dipotong dijadikan perempuan, itu nggak boleh, haram hukumnya. Itu haram hukumnya, ya.
Yang boleh itu kalau dia punya dua kelamin, salah satu nggak berfungsi atau dua-duanya berfungsi tapi tanda-tanda tubuhnya menunjukkan cuma salah satu. Yang masalah lagi kalau tanda-tanda tubuhnya dua-duanya jenggotan, iya, payudara ada juga, ya. Tapi ini belum terjadi, Pak, ya. Belum terjadi. Tapi dalam kitab fikih dibahas panjang lebar, Pak, masalah banci. Jadi jangan kira kalau ada kalimat banci dalam kitab fikih itu menunjukkan LGBT, bukan LGBT yang mereka maksud. Yang mereka maksud LGBT di situ adalah laki-laki bertingkah perempuan. Itu enggak ada dalam hukum Islam, haram hukumnya. KB, apa hukum KB? KB dibolehkan selama bukan bertujuan khawatir tidak bisa memberi makan. Boleh kita membatasin kelahiran, ya, atau tidak menginginkan anak. Jadi enggak boleh. Jadi KB hukumnya apa? Hukumnya boleh dengan syarat bukan karena ekonomi. Orang aneh nggak mau punya anak lagi dah, ya, mau KB aja, khawatir nggak bisa ngasih makan, nggak boleh, karena yang ngasih rezeki adalah Allah, ya. Khawatir nggak bisa mendidik boleh, ya, karena kalau khawatir nggak bisa ngasih makan, Allah sudah bantah dalam Al-Quran. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, ya, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang ngasih makan mereka dan kalian. Jadi yang ngasih makan mereka anak kita, Allah, bukan kita. Jadi nggak boleh faktornya ekonomi, nggak boleh, ya. Jadi itu yang pertama, bukan faktor ekonomi. Boleh kita KB tapi bukan faktor ekonomi, ya. Khawatir saya nggak bisa mendidiknya, khawatir saya nggak keurusan, ya. Tapi khawatir saya nggak bisa ngasih makan, bukan kamu, kata Allah, yang ngasih makan, tapi aku yang ngasih makannya. Yang kedua, ya, tidak boleh tujuannya nggak mau menginginkan anak. Ya, nggak mau menginginkan anak. Ini nggak mau punya anak, nggak boleh. Ya, karena itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya KB boleh tapi nggak boleh dihabiskan. Ya. Langsung laki-lakinya memang benar-benar ditutup habis, ya. Ya, dikebiri. Nggak boleh. Hukuman dikebiri nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh memutus nafsu, nggak boleh. Jangankan mengkebiri manusia, mengkebiri hewan pun nggak boleh hukumnya. Itu melanggar hak asasi kehewanan, ya. Jadi kalau manusia, hak asasi manusia, nggak boleh mengkebiri. Hukum kebiri nggak boleh dalam Islam, ya. Nggak ada hukum kebiri dalam Islam. Jadi ada bab jenayat, hukuman untuk kesalahan-kesalahan. Maksimal adalah hukuman mati, ya. Nggak ada hukuman kebiri, nggak boleh. Karena itu adalah melanggar hak asasi manusia. Dia berhak untuk menikmati, ya. Menikmati hidup, ya, menyalurkan nafsunya, dia punya hak untuk itu, ya, tapi dengan cara yang dihalalkan, ya, dengan cara yang dihalalkan. Jadi nggak boleh menghabisi sama sekali. Apa hukumnya ngangkat rahim? Nggak boleh diangkat rahim, kecuali kalau dalam rahimnya ada tumor yang membahayakan nyawanya. Ini baru boleh, ya. Di dalam rahimnya ada tumor, Ustaz, ya, tumor ganas bisa mengancam nyawanya, boleh, silakan diangkat, ya. Tapi kalau diangkat, ya, hanya karena saya nggak mau punya anak lagi, rahim saya diangkat, hukumnya haram, ya. Nggak boleh kita memutus sama sekali, nggak mau menginginkan anak sama sekali, nggak boleh, ya. Hanya boleh, ya, karena khawatir nggak bisa ngurus, ya, dan mau menjarakin, boleh, ya. Karena dulu di masa Rasulullah, sahabat melakukan azl. Azl itu adalah mengeluarkan air mani di luar rahim. Jadi saat berhubungan suami istri, ya, maninya dikeluarkan di luar rahim. Ya, Jabir mengatakan di dalam sebuah hadis, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dulu biasa melakukan azl, mengeluarkan mani di luar rahim, ya, wal Qur'anu yanzil, sementara Quran masih selalu turun. Masih selalu turun artinya kalau itu enggak boleh, pasti Allah turunkan ayat yang melarang itu. Itu terkait dengan KB. Jadi KB boleh, ya, selama bukan khawatir nggak bisa ngasih makan dan bukan karena nggak mau punya anak, ya, hanya boleh untuk menjarakkan anak supaya kita bisa ngurusnya dengan baik. Kemudian saat menjalankan tugas pengobatan dalam kondisi tertentu, dokter boleh bertayamum dan menjamak sholat. Nah ini banyak sekarang dalam dalam kondisi pandemi, ya, Ustadz, ini dokter itu harus pakai APD. APD itu sekali pakai. Kalau seandainya kita buka-buka gitu kan, ya, maka akan memakan APD yang banyak, ya. Apakah boleh kita jamak? Boleh jamak, ya. Salat dengan tayamum boleh, ya, tapi dengan cara tayamum yang benar. Dengan cara tayamum yang benar. Jadi artinya dibuka beneran gitu kan, kita ngusap muka. Kalau ngusap muka dibuka
maskernya, dibuka maskernya, usap mukanya, ya, balikin masker lagi, diusap tangannya. Ya, sebagian ulama cukup telapak tangan, kalau mazhab Syafi'i sampai ke sini. Tayamum dengan tayamum yang benar. Tayamum dengan tayamum yang benar. Boleh tayamum dan boleh menjamak salat. Silakan dijamak salatnya, ya. Ada dokter yang mau mengoperasi, Ustaz, saya mau operasi nih, ya, mau mengoperasi orang jam 1, Ustaz, ya. Khawatir itu molor sampai habis asar, ya, khawatir asarnya kelewat. Boleh, silakan jamak, ya. Salat zuhur, asar sekaligus, ya, dan jamak. Atau operasinya jam 11. Operasinya jam 11, ya, khawatir zuhurnya lewat, nanti pas datang waktu zuhur niat jamak langsung. Aku berniat menjamak zuhur ke asar. Nanti selesai operasi, ya, langsung berwudu atau tayamum, ya, dan salat jamak takhir, ya. Jamak tidak harus musafir. Ya, ulama tidak mensyaratkan untuk jamak musafir. Jamak boleh dalam kondisi, ya, yang mana kita nggak bisa sholat tepat waktu, ya, dan kondisinya mendesak. Seperti dokter yang lagi ngobatin sakit pun boleh jamak. Ya, ini sakit boleh dijamak juga. Nabi menjamak saat sakit. Nabi menjamak saat sakit. Jadi kadang-kadang ada orang sakit gitu kan, dia mau sholat tepat waktu itu berat, ya, karena dianjurkan oleh dokter kamu harus banyak istirahat, harus banyak tidur. Ya udah jamak aja, zuhur, asar jamak, maghrib, isya dijamak, ya, cuman subuh yang nggak boleh dijamak. Jadi saat menjalankan tugas pengobatan, ya, dalam kondisi tertentu dokter boleh bertayamum dan menjamak sholat, bukan hanya dokter tapi pasien juga. Oke, ini yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya